Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan karunia-Nya kita diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Ernani SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah teori dan apresiasi prosa fiksi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari apresiasi novel The Life The Memoir Sekar Prambojion karya Apipah Arapa. Nah, yang berjudul Analisis Postkolonial dalam novel The Life The Memoir Sekar Prambojion karya Apipah Arapa. Nah, di sini ada latar belakang dari penelitian saya, di mana postkolonial merupakan teori yang memperhatikan aspek-aspek kolonial, yaitu penjajah dan terjajah. Penjajah dan terjajah di sini bukan hal yang dapat dimaknai secara sempit, dalam artian bukan hanya berkaitan dengan masa silam. Hal tersebut dimaksudkan pula dengan masa-masa setelah penjajah atau setelah kolonial. Melalui penelitian ini, novel The Life The Memoir Sekar Prambojion dikaji dengan teori postkolonial. Teori postkolonial ini dipelopori oleh Edward Said. Nah, dapat didefinisikan sebagai sebuah teori yang mengkaji tentang kehidupan subaltern atau kaum terjajah setelah masa penjajahan. Menurut Ratna dalam bukunya pada tahun 2008, pada halaman 120, postkolonial dapat didefinisikan sebagai teori kritis yang mengungkapkan akibat negatif yang ditimbulkan oleh kolonialisme. Nah, jadi dalam penelitian ini, teori postkolonial digunakan untuk melihat bagaimana dampak atau pengaruh kolonial yang tergambar dalam novel The Life The Memoir Sekar Prambojion. Nah, di sini ada lanjutannya mengenai latar belakang. Peneliti tertarik untuk melakukan analisis terkait dengan unsur-unsur postkolonial dalam novel The Life The Memoir Sekar Prambojion karena adanya keinginan untuk memahami lebih dalam mengenai bentuk kolonialisme yang tergambar dalam perilaku dan perbuatan tokoh novel. Nah, tujuan dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan postkolonialisme dalam novel The Life The Memoir Sekar Prambojion sesuai dengan teori Edward Said. Nah, yang selanjutnya itu ada sinopsis, di mana di sini ada novelnya dari novel The Life The Memoir Sekar Prambojion yang terbit pada tahun 2010. Nah, di sini ada sinopsisnya, yaitu yang berisi tak mudah menjalani pembuangan di sebuah negeri asing, meskipun negeri itu adalah negeri Belanda. Tempat ia pernah menyemai cita-cita menggali ilmu pengetahuan setinggi-tingginya. Sekitar Prambojion terlatih menyusuri kehidupan yang jauh dari dugaannya, termasuk harus berurusan dengan Rosmini Pandebrand, seorang perempuan Indonesia yang dijual oleh ayahnya di rumah pelacuran dan menjalani affair dengan seorang anggota parlemen. Tak mudah untuk tetap mempertahankan semangat juang di saat badai menerpa dari segala penjuru, membuat idealisme seperti barang tawaran, seperti yang dialami oleh Everdine Krim Simpoza, pengacara yang memperjuangkan nasib kliennya Rina Pandebrand yang ingin mendapatkan hak pengasuhan anaknya meski ia hanya seorang nyai Belanda. Nah, di sini ada lanjutannya mengenai sinopsis. Sekar dan Everdine di tengah perjuangannya melawan sistem hukum yang tak berpihak pada kaum inlander, harus pula memperjuangkan arti sebuah kesetiaan, karena cinta sejati memang begitu sulit dijawantahkan. Apakah Sekar, Everdine, dan yang lain berhasil meramu sebuah The Life, The cinta yang menginspirasikan perjuangan mereka? Dan siapakah sebenarnya keluarga Pandebrand? Mengapa di satu sisi Richard Pandebrand menjadi salah seorang yang sangat berkuasa di Hindia Belanda dan memiliki peluang menjadi gubernur jenderal, bahkan perdana menteri?
pencandu narkotika di salah satu kamar sempit rumah bordil Delente. Mengapa kakak beradik yang sejak muda bermusuhan itu menempuh jalan hidup begitu berbeda? Dan apa hubungan mereka dengan Rina Pandebrand yang gila dengan Rosmini Pandebrand yang menjadi pelacur? Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Nah, di sini ada hasil dan pembahasan. Nah, dari teori Edward Pandebrand, di sini ada teori postkolonial itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada mimikri dan yang terakhir itu ada Subaltern. Nah, mimikri di sini adalah konsep yang mengandung ambivalensi karena ada suatu sisi pribumi ingin membangun identitas persamaan dengan kaum penjajah. Sedangkan mereka juga mempertahankan perbedaannya. Nah, jadi mimikri ini dibagi menjadi 6. Yang pertama itu ada cara berpikir, gaya berpakaian, agama, pendidikan, bahasa, dan kebiasaan. Nah, yang pertama yaitu cara berpikir. Nah, di sini terdapat bahwa di dalam buku The Life, The Memoir Sekar Prambojan ini, pada cara berpikirnya yaitu terdapat pada halaman 134. Nah, dikutip di sini ada sosok perempuan barat, mereka telah beberapa langkah lebih maju. Mereka berpendidikan, cerdas, dan berpikir. Hasil pemikiran mereka ikut menggairahkan, bahkan gentah di ranah-ranah epistemologi. Mereka belajar, mengajar, dan berdiskusi serta berpolemik. Nah, berdasarkan kutipan di atas, dapat dilihat bahwa mimikri cara berpikir kaum pribumi yang cenderung berpikir bahwa wanita barat itu selangkah lebih maju daripada penduduk atau wanita pribumi atau penduduk pribumi. Nah, yang kedua yaitu gaya berpakaian yang dikutip pada halaman 178. Nah, di sini ada ditatapnya perempuan yang mengenakan kain picung batik bermotif sidomukti dengan hiasan biru yang indah, berkebaya biru, stagen hitam, serta rambut yang bergulung konde lonjong yang terpasang agak melorot, yang konon sedang mode di kalangan wanita Jawa. Sebuah kerudung warna biru muda ia sampirkan menutup sebagian rambutnya. Nah, di sini terdapat mimikri gaya berpakaian pada kutipan halaman 178. Nah, dari kutipan ini dilihat bahwa mimikri cara berpakaian wanita Jawa pada zaman dahulu mengenakan kebaya dan tren pada rambut pada zamannya. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ketiga, agama. Nah, yang dikutip pada halaman 138, kami diajari membaca Al-Quran dengan bacaan yang entah benar atau salah, tanpa mengerti apa maksud dari bacaan kami. Kami diajari sholat, baki lurah prajurit, mengajariku pencak silat. Nah, yang selanjutnya ada juga pada halaman 138, hanya karena ia bisa membaca Al-Quran serta hafal beberapa Al-Quran, sesuatu yang sangat jarang dikuasai oleh orang Jawa, meskipun mengaku beragama Islam, ia dipilih menjadi salah satu ustadz di dalam para pangeran Kasunan Surakarta Hadiningrat. Nah, mimikri yang terdapat pada novel The Life, The Memoir Sekar Prambojan ini, bahwa pada zaman dahulu agama yang dianut penduduk pribumi dalam novel ini adalah agama Islam, seperti yang dikutip pada halaman 138 ini. Masyarakat pribumi belajar mengaji dan sholat, meskipun sholat yang diajarkan tersebut benar atau salahnya. Jadi pada masa dahulu penduduk pribumi sudah ada yang memeluk agama Islam. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu pendidikan. Yang dikutip pada halaman 76. Remaja Jewastira akhirnya kembali melanjutkan sekolah hingga mulo dan sempat memasuki AMS.
Namun hingga tahun kedua di bangku sekolah menengah atas, ia tak juga mendapatkan pelajaran menembak, merakit, senapan, atau membuat bom. Kalau ada olah karunang hanya kanurangan, hanya olahraga ringan seperti football dan badminton, yang dikutip pada halaman 76. Nah, yang selanjutnya itu ada pada halaman 164, pada kutipan novel ini, yaitu ketika AMS aku memilih Semarang. Semarang bukan daerah kekuasaan keraton, di sana aku bisa lebih mengekspresikan kebebasanku, dan ternyata benar. Nah, terlihat jelas bahwa mimikri pada novel ini telah terdapat mimikri pendidikan. Bahwa pada zaman dahulu telah ada pendidikan sekolah, yaitu Sekolah Mulu dan AMS pada zaman kolonial Belanda. Nah, yang selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu bahasa. Hakim membebaskan Suetanto dari gugatan sebesar 100 gulden. Akan tetapi Karen menelan ludah sebesar 25 gulden untuk satu guru, bukan jumlah yang sedikit, Tuan. Nah, yang selanjutnya yaitu paling tidak dibandingkan dengan gugatan 100.000 gulden. Dan advokat Manor Rob Haji Boer tentu tak ada apa-apanya, Nyonya. Nah, dari kutipan di atas terdapat mimikri bahasa yang terdapat di novel The Memoir Sekar Prambojan. Yang keenam yaitu kebiasaan. Nah, yang terdapat pada novel The Memoir Sekar Prambojan. Nah, 9 bulan 10 hari Nyai Prastiwi dikurung dalam sebuah kamar khususnya yang saban hari disesaki asap dupa dengan sesajian aneka jenis kembang. Setiap malam Jumat Kliwon, ia dimandikan dengan air kembang setaman dan dihembuskan mantra-mantra langsung oleh Ki Gente. Nah, mimikri dalam novel The Memoir Sekar Prambojan ini, mimikrinya terdapat kebiasaan. Dari segi kebiasaan tergambar pada tradisi ketika wanita Jawa sedang hamil akan dikurung di kamar, diberi asap dupa dengan kembang dan dimandikan setiap malam Jumat Kliwon dengan dimandikan bunga staman. Nah, diceritakan bahwa sejak dulu masyarakat pribumi ini meniru kebiasaan kolonial Belanda. Nah, yang selanjutnya yaitu Sulbatren, di mana Sulbatren ini merupakan pihak-pihak atau kelompok yang menjalani penindasan dari kelompok yang lain, yang lebih berkuasa. Nah, jadi Sulbatren ini merupakan penindasan. Sulbatren ini terdapat dalam yang terdapat dalam novel The Memoir Sekar Prambojan, yaitu adanya kekerasan dan pelecehan terhadap kaum pribumi yang dilakukan oleh Belanda. Nah, dapat kita lihat di sini pada kutipan halaman 38 yang berbunyi, pelacur itu sudah ingin berhenti dari pekerjaan kotornya, namun sang mucikari menolak ketika Swejimen melarikan diri dari rumah Brodil. Ia bahkan diadukan ke kantor politi dan ditangkap saat berada di rumah keluarganya di Wonogiri dengan tuduhan mencuri. Nah, jadi pada kutipan Sulbatren pada halaman 38 ini, pelacur ini berusaha untuk melarikan diri. Namun tidak diberikan izin oleh orang Belanda, yaitu sang mucikari ini. Nah, pada saat si pelacur ini melarikan diri, ia bahkan dituduh mencuri yang pada saat itu berada di rumahnya sendiri. Jadi kekerasan ini terdapat ketika ia dituduh mencuri, padahal dia ingin melarikan diri dan melepas diri dari pekerjaannya sebagai seorang pelacur. Nah, ada juga Sulbatren selanjutnya itu, aku dilecehkan di sana.
ia menunduk, namun hanya sesaat setetes air mata yang menyembul dari matanya yang memerah disusul dengan tetesan-tetesan yang menguncur semakin deras. Tolong saya. Jika segera ditolong pasti saya jika segera ditolong, jika tak segera ditolong pasti saya akan mati. Bertahun-tahun saya dipaksa melacur. Nah, jadi dari kutipan di atas ini, mimik Sulbatren pada novel The Life, The Memoir Sekar Prambojan ini terlihat jelas bahwa penduduk pribumi ini ditindas, dilecehkan oleh orang Belanda. Nah, jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Nah, jadi yang selanjutnya kesimpulan yaitu gambaran simpulan. Gambaran unsuran mimikri yang terdapat dalam novel The Life, The Memoir Sekar Prambojan yaitu dalam beberapa jenis penyeruan, yaitu penyeruan dalam hal berpikir, gaya berpakaian, agama, pendidikan, bahasa, dan kebiasaan. Nah, selanjutnya itu juga ada dapat gambaran unsur Sulbatren dalam novel The Life Sekar Memoir Prambojan. Nah, yaitu tindakan kekerasan dan pelecehan seksual. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.